Pada tahun 1988, Hank Rogers, seorang developer game blasteran Belanda Indonesia, suatu hari mengikuti event Consumer Electronic Show yang diadakan di Las Vegas. Hank sedang berusaha menjual paket gamenya yang dinamakan Go. Di sana, ia malah jadi kepincut oleh game milik developer lain yang sedang dimainkan oleh sales girl-nya dengan semangat. Game itu bernama Tetris, yang mana pemiliknya adalah perusahaan Mirrorsoft asal Inggris. Selepas event itu, Hank berakhir datang menemui rekan bisnismen untuk menyampaikan ajuan peminjaman dana. Hank jadinya malah lebih tertarik untuk mendagangkan game Tetris ketimbang game miliknya sendiri. Nama Tetris itu sendiri berarti tetra yang mensimbolkan 4 balok, dan tenis karena sang penemu yang aslinya orang Soviet kegemarannya adalah bermain tenis. Hank telah membeli lisensi edar untuk negara Jepang dari Mirrorsoft. Kini dia butuh dana untuk memproduksi Tetris dalam paket PC, game konsol, dan arcade yang akan dia jual di negara Sakura itu. Hank merasa yakin dengan Tetris karena game ini memang sudah viral di negara asalnya. Sang bisnismen merasa heran karena di Rusia sendiri gak ada yang namanya industri game-gamean. Jadi sejarahnya bermula di 4 tahun sebelumnya. Seorang programmer ILOR, Badan Computer Science pemerintahan Soviet yang bernama Alexei Pojitnov, iseng-iseng membuat sebuah game sebagai alat anti gabut. Dengan komputer jadul milik Rusia yang bernama Elektronika 60 yang sama sekali nggak punya graphic card, Pojitnov menggambar balok demi balok dari susunan tanda parentesis. Alexei kemudian membuatnya agar bisa kompatibel di komputer IBM. Lalu game itu disebar ke beberapa teman lewat disket yang kemudian disebar lagi hingga viral ke seluruh Soviet. Muncullah kemudian orang yang bernama Robert Stein dari Andromeda Software. Orang ini terbiasa keliling wilayah Eropa Timur untuk mencari game yang bisa ia beli izin edarnya dengan harga murah. Ketemulah Robert kemudian dengan game Tetris ini yang lagi heboh di kalangan para pekerja. Fax penawaran pun ia kirimkan ke kantor ILOR yang diterima oleh Pojitnov dengan kebingungan. Keputusan kemudian diambil oleh direktur ILOR. Dia mengirimkan fax persetujuan kepada Robert Stein. Robert Stein kemudian datang ke London menemui orang yang bernama Robert Maxwell, pemilik perusahaan grup media Daily Mirror dan juga pemilik Mirrorsoft yang mengaku teman baik dari pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev. CEO-nya Mirrorsoft, Kevin Maxwell, anak bos yang arogan, sepakat untuk menjadi distributor semua bentuk game Tetris, mulai dari PC, konsol, arcade, dan sebagainya. Hal ini terjadi di waktu setahun sebelumnya. Hari kemarin, Hank telah datang ke kantor Nintendo di Tokyo untuk menawarkan game Tetris kepada CEO mereka, Mr. Hiroshi Yamauchi. Mr. Yamauchi melakukan tes terhadap Tetris dan ia pun menyukainya. Dia bersedia membayar $500.000 untuk membeli lisensi game itu. Namun ternyata Hank punya rencana lain. Dia tidak ingin melakukan jual putus. Hank menawarkan agar mereka jadi partner dan Hank akan berperan sebagai publisher bagi Nintendo dengan sistem bagi hasil. Nintendo tidak pernah melakukan kerjasama partnership dengan siapapun, namun demi Tetris mereka siap melakukannya. Langsung saja Mr. Yamauchi memesan 200.000 keping cartridge game Tetris kepada Hank. Produksi cartridge game konsol ia serahkan kepada Nintendo, sementara itu produksi mesin arcade yang diharapkan akan jadi lumbung uang akan Hank market sendiri. Hank rela menjaminkan rumahnya di Tokyo agar ia dikasih uang pinjaman tersebut. Pulang ke Tokyo, Hank membujuk Akemi, istrinya, agar mengizinkan dirinya menjaminkan rumah mereka. Lagi-lagi berkat the power of Tetris yang bikin anak mereka fokus tak bergeming, Akemi akhirnya setuju untuk menggantungkan harapan kepada game Rusia ini. Sementara itu di kota Moskow, pagi itu Pojitnov yang sedang bermain tenis kedatangan Mr. Trifonov, seorang politikus dari Partai Komunis Rusia. Mr. Trifonov ingin menemui orang yang telah menemukan Tetris, game yang telah bikin seluruh pegawai Pemda Soviet jadi nggak fokus terhadap kerja. Saat itu ia juga menyampaikan bahwa gamenya sudah sangat laku di luar negeri. Mr. Trifonov ingin memeriksa apabila Pojitnov sudah kaya raya dari hasil ciptaannya, namun ternyata orang yang ia temui masih kere saja seperti umumnya kaum pekerja Soviet. Sebuah telepon tiba-tiba datang ke kantor Hank di kota Tokyo dari Kevin Maxwell. Anak muda yang serakah ini ujuk-ujuk memberitahukan bahwa dirinya sudah menjual lisensi mesin arcade ke pihak perusahaan Sega di Jepang.
Secara sepihak, ia memutuskan bahwa lisense yang dibeli Hank di Las Vegas hanya berlaku untuk mesin video game saja. Hank pastinya gedeg, tapi setidaknya ia masih punya lisense video game yang kemarin sudah ia tawarkan kepada pihak Nintendo. Beberapa waktu kemudian, Hank pun datang ke kantor Nintendo untuk menyerahkan produksi cartridge pesanan mereka. Di situ ia juga minta bantuan agar pihak Nintendo bayar uang di muka untuk pemesanan berikutnya. Mr. Yamauchi kemudian merekomen agar Hank pergi ke kota Seattle untuk bertemu dengan orang Nintendo cabang Amerika. Datanglah kemudian Hank ke kota Seattle dan bertemu dengan Presiden Nintendo Amerika, Minoru Akawa dan Howard Lincoln, konsultan urusan hukum kantor Nintendo. Di sana, Hank diperlihatkan sebuah inovasi baru milik Nintendo yang dicanangkan akan booming. Produk ini bernama Game Boy, si piranti yang akan laku keras di kemudian hari. Hank langsung meleleh begitu ia mencoba piranti itu. Ia kemudian memberikan ide, daripada si Game Boy ini dipaket dengan game Mario Bros, ia menawarkan Tetris untuk menjadi pengisinya. Hank kemudian menginstalkan Tetris ke dalam Game Boy agar dicoba oleh Minoru. Bos Nintendo ini ternyata langsung terkesan, karena Tetris tidak hanya buat target buyers anak kecil, namun bisa juga untuk berbagai kalangan. Hank bersedia untuk mengusahakan license bagi Nintendo Amerika. Maka dari itu, ia pun langsung terbang ke kota London untuk menemui Kevin Maxwell. Di kantor Mirrorsoft, ternyata sedang terjadi masalah karena sebetulnya mereka belum memiliki license untuk mesin arcade. Soviet telah menolak memberikannya selama Robert Stein belum membayar royalti untuk license versi VC. Stein gak bisa bayar karena Robert Maxwell ternyata belum membayarnya sepeser pun. Masuklah kemudian Hank Rogers ke dalam pertemuan itu. Kepada para hadirin, Hank menyatakan minatnya untuk membeli license mesin handheld buat si Game Boy. Kevin Maxwell yang kepada Hank mengaku-ngaku bahwa mereka memegang semua izin Tetris untuk segala mesin di seluruh dunia, meminta Hank untuk menunggu kabar dari mereka. Katanya untuk saat ini mereka belum bisa memutuskan. Kini Robert Stein jadi punya PR baru, selain memintakan license untuk arcade, juga untuk mesin handheld dari pihak Soviet. Selepas kepergian para tamu, Kevin kemudian menyarankan agar ayahnya ngasih saja uang itu kepada Stein dan pihak Soviet. Ayahnya menolak. Ia mengatakan bahwa orang Soviet nggak butuh duit, yang mereka butuhkan cuman kesetiaan. Dia menyuruh anaknya untuk Wallace, keadaan semua aman terkendali. Di luar, Hank menghampiri Robert Stein saat orang itu keluar dari kantor Mirror. Dia yang agak aneh melihat suasana di dalam, mulai curiga jangan-jangan orang Mirror pun belum punya license untuk mesin handheld. Untuk itu, Hank langsung menembak Stein dengan uang $25.000 agar memberikan license mesin handheld langsung kepada dirinya, dan Stein pun tidak menolaknya. Beberapa hari kemudian di Tokyo, Hank menerima kabar dari pihak Nintendo Amerika bahwa Robert Stein katanya telah menjual license handheld Tetris kepada perusahaan Atari sebesar $100.000. Hank sadar bahwa ia telah ditipu oleh makelar bangkotan itu. Sebuah kabar yang juga membuat pihak Mirrorsoft ngadat-ngadat. Kevin Maxwell datang melabrak. Stein memberi argumen karena ia pun belum dibayar oleh pihak Mirrorsoft. Kevin akhirnya membuat keputusan sepihak bahwa perjanjian mereka yang sebelumnya dibatalkan. Ia akan langsung bernego dengan orang Soviet. Hank juga ternyata membuat keputusan yang sama. Daripada terkatung-katung, ia nekat akan nyemplung langsung ke kota Moskow meskipun pihak Nintendo sudah mewanti-wanti bahwa mereka tidak bisa melindunginya di sana. Hank pun terbang ke Moskow dan di bandara belum apa-apa dia sudah dicurigai karena dia ini warga Amerika tapi berdarah Belanda namun tinggalnya di kota Tokyo. Profilnya terlihat sangat aneh. Langsung saja petugas bandara memforward kopian paspor Hank Rogers kepada pihak intel Rusia. Hank langsung berangkat ke hotel dan menanyakan alamat kantor Ilor kepada sembarang orang. Itulah modal satu-satunya dia berangkat ke Moskow, nama Ilor yang ia lihat dari dokumen sebagai pemberi lisensi. Baru esok harinya dari seorang translator yang banyak bertebaran di sekitar hotel, Hank pun ditujukan menuju alamat Ilorg. Sasha, simbat translator ini, mewanti-wanti bahwa rakyat sipil akan mendapatkan hukuman jika masuk ke kantor pemerintahan tanpa undangan. Namun Hank tetap nekat. Hank pun masuk ke dalam dan meminta bertemu dengan Bapak Pimpinan. Bertemulah kemudian Hank dengan Mr. Belikov, Direktur BUMN Ilorg. Hank lewat sang penerjemah menjelaskan bahwa dia pemilik lisensi video game Tetris untuk wilayah Jepang. Dia memperlihatkan cartridge yang ia produksi untuk Nintendo. Mr. Belikov ternyata nggak ngerti dengan Nintendo
karena dia merasa memberi lisensi Tetris hanya untuk versi PC. Langsung kartridge milik Hank ia nyatakan sebagai barang ilegal. Percakapan mereka ternyata sedang dimonitor oleh Intel Soviet. Mr. Belikov kemudian menyuruh Hank untuk pergi dengan ancaman pelanggaran hukum. Hank yang merasa nggak melanggar hukum bersedia untuk membuktikan agar mereka bisa lanjut bicara untuk urusan mesin handheld. Mr. Belikov menyuruh Hank datang lagi esok pagi. Hank kemudian keluar dan minta dicarikan saluran telepon ke luar negeri. Ia ingin menelepon ke rumah untuk meminta istrinya mengirim dokumen perjanjian lisensi yang telah ia beli. Namun ternyata di negara komunis ini tidak memiliki jaringan telepon keluar. Kalau mau, Hank bisa memakai telepon di hotel, tapi itu pun harus ngantri beberapa hari. Sementara itu mesin faksimil hanya tersedia di gedung pemerintahan. Sampai di lapangan parkir, pihak Intel ternyata sudah nongkrong menunggui Hank. Hank diajak masuk ke mobil, di sana ia diancam dan diintimidasi, disuruh agar segera cabut meninggalkan Soviet. Sementara itu, Kevin Maxwell sendiri baru tiba di kota Moskow dan di bandara ia sudah dicegat oleh Mr. Trifonov. Politikus Partai Komunis ini sudah menebak maksud kedatangannya. Ia menawarkan diri untuk membantu mengurus Tetris bagi Kevin. Esok paginya, si politikus ini sudah muncul aja di kantor Ilorg ketika Hank sedang bertemu Belikov dan Pojitnov. Dia menyela pertemuan dan langsung mengintimidasi Hank yang dia bilang sudah melanggar beberapa peraturan Soviet. Hank diminta pulang hari itu juga, menghentikan produksi video game Tetris, maka semua dosanya akan diampuni. Hank tetap menolak untuk pergi tanpa hasil. Mr. Trifonov kemudian mengajak Belikov untuk berbincang secara private, meninggalkan Hank dan Sasha bersama Pojitnov. Kepada penemu game Tetris ini, Hank menjanjikan jutaan dolar jika dirinya mendapatkan lisensi mesin genggam. Pojitnov nampak gak antusias. Di negara komunis seperti mereka, orang sipil dilarang untuk mendapatkan profit dari hasil kreasinya. Semuanya diperuntukkan bagi negara. Sementara itu di luar, Trifonov menginstruksikan kepada Belikov agar mempenjarakan Hank apabila terbukti ia melakukan tindakan ilegal dan menyuruh agar pihak pembeli lain ditempatkan di ruangan terpisah. Dilakukanlah interogasi terhadap Hank Rogers. Di depan Belikov, Hank membela diri bahwa ia tidak mencuri. Kalau ia sudah mencuri lisensi produksi video game dan arcade, ngapain ia harus repot-repot minta lisensi mesin genggam? Mendengar kata arcade, Belikov jadi heran karena mereka tidak pernah menjual lisensi arcade kepada siapapun. Yang mereka jual hanya lisensi untuk versi PC. Hank kemudian meminta untuk melihat dokumen kontrak Ilorg dengan Robert Stein dengan memberitahukan bahwa pihak Stein dan Mirrorsoft sudah menjual paket Tetris untuk versi video game dan arcade secara luas. Belikov memperlihatkan surat kontrak Ilorg dengan Robert Stein, lalu ia pergi keluar di mana di sana sudah ada Robert Stein yang sedang menunggunya. Belikov mengacukan Robert Stein, ia pun masuk ruangan untuk bertemu dengan Kevin Maxwell yang ternyata sudah standby. Belikov langsung memperlihatkan kartridge Tetris milik Nintendo. Kevin pura-pura nggak ngeh, ia pengen langsung bicara untuk lisensi handheld si mesin genggam. Belikov menyuruh Kevin balik lagi esok hari. Belikov balik ke ruangan Hank yang mana sudah kelar mempelajari isi kontrak Ilorg dengan Robert Stein. Dalam isi kontrak itu, rupanya pihak Ilorg tidak spesifik menyebut perbedaan antara PC dan mesin game konsol karena ternyata si bos Ilorg ini pun gak ngerti. Belikov ngertinya bahwa beda PC dan konsol hanya di urusan keyboard. Itu berarti bahwa Stein tidak pernah mencuri lisensi, yang berarti pula bahwa Hank pun idem dengan Stein. Namun dalam isi kontrak tersebut tidak ada nyebut-nyebut mesin arcade, jadi untuk urusan itu Stein jelas-jelas telah mencuri dari pihaknya. Belikov langsung keluar lagi untuk membenahi urusan. Beberapa waktu kemudian, Belikov datang lagi dengan definisi baru mengenai kata PC pada surat kontraknya. Ia pun pergi menemui Robert Stein dan menyodorkan kontrak baru tersebut. Belikov memberi harga baru untuk lisensi PC sekalian dengan harga lisensi mesin arcade. Seperti juga kepada Robert Stein, ketika balik masuk ruangan, Belikov pun menyuruh Hank untuk balik lagi esok hari. Hank keluar kantor Ilorg, ia menaruhkan diri untuk memberinya tumpangan. Pojitnov menolak karena ia punya mobil sendiri. Pada akhirnya, malah Hank yang menumpang mobil si orang Rusia. Di dalam mobil, Hank mencoba untuk mendekati Pojitnov, namun si penemu Tetris ini tidak mau diajak basa-basi. Ia mencoba menjaga jarak dengan Hank. Hank terus usaha, ia kemudian mengundang Pojitnov makan malam di hotelnya. Pusing karena terus didesak oleh orang Amrik yang rese ini, Pojitnov kemudian memberikan nomor telepon rumahnya. Isi catatan dari Pojitnov ternyata selain nomor telepon, juga alamat rumah.
Di kantor Partai Komunis Rusia, Kevin datang dan marah-marah kepada Trifonov karena merasa sudah dipermainkan. Bapak politikus menyalahkan gayanya yang petantang-petenteng, lalu ia pun mengajak Kevin untuk bicara di luar. Sambil jalan, Trifonov cerita panjang lebar soal kehidupannya di Rusia, bahwa semua kerja keras orang situ pada akhirnya diperuntukkan untuk pemerintah. Namun karena saat itu komunisme di negara Soviet sudah mulai goyang, Trifonov merasa bahwa nggak lama lagi ia akan kehilangan pekerjaan. Di situ barulah Kevin ngeh bahwa sang politikus ini rupanya ingin disuap. Kevin tegas-tegas menolak kode keras Mr. Trifonov. Ditolak sama anaknya, Trifonov langsung mengkontak ayah Kevin di London. Nego punya nego, akhirnya keluar juga nilai $400.000 yang akan dikirim oleh Robert kepada Trifonov apabila sang politikus bisa memberinya lisensi mesin genggam. Robert Maxwell meminta agar deal ini dirahasiakan dari anaknya. Malam harinya, Hank mendatangi alamat rumah Pojitnov. Sampailah dia dan kemudian dijamu makan malam oleh keluarga programmer tersebut. Hank menceritakan soal keluarganya bahwa ia blasteran Indo-Belanda tapi tinggal di Amerika dan kecantol wanita Jepang teman kampusnya di Universitas Hawaii. Setelah menikah, ia pergi ikut istrinya ke Tokyo dan tinggal di sana hingga saat ini. Di sini, Pojitnov akhirnya mulai terbuka. Ia balik cerita bahwa lain halnya dengan Hank, dari kecil ia masih tetap tinggal di apartemen sekarang itu. Begitulah kehidupan bagi individu di negara komunis, semuanya telah dijatah oleh pemerintah. Keduanya berakhir ngoprek komputer bareng karena ternyata keduanya punya minat pada bahasa pemrograman yang sama, yaitu program BASIC. Pojitnov memperlihatkan versi asli Tetris yang dulu ia rancang. Ketika keduanya sedang asik, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Pojitnov langsung panik karena di sana menerima tamu orang luar dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dia segera menyembunyikan Hank ke dalam kloset. Ternyata orang yang mengetuk pintu adalah tetangga yang sedang kehabisan garam. Kadu gak nyaman dengan kondisi tadi, sekalian Pojitnov meminta agar Hank segera pulang. Namun Hank masih belum cukup ngobrol dengan rekan programmer ini. Ia pun mengajaknya untuk bersama hangout di luar. Pojitnov membawa Hank ke sebuah acara pesta yang dihadiri oleh anak-anak muda yang gerah dengan kehidupan negaranya. Mereka semua menginginkan revolusi. Salah seorang kemudian memberikan kabar bahwa Estonia sudah berdemo ke jalan meminta agar dimerdekakan dari negara kesatuan Uni Soviet. Orang Soviet sudah jenuh hidup dikekang. Mereka ingin kebebasan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan memakai celana jeans merek Levi's. Mereka pun melepas landas di pesta tersebut, meluapkan segala curahan batin dengan iringan lagu Sweet Child O' Mine dari Guns N' Roses. Sementara itu, pihak Intel yang terus membuntuti Hank telah mengetahui bahwa orang ini masih belum juga hengkang dari negaranya. Dikirimlah kemudian beberapa orang anggota untuk mendatangi kantor perusahaan milik Hank dan istri di Tokyo. Orang-orang dari kedutaan Soviet ini datang dengan laga preman. Mereka meminta agar Akemi segera menyuruh suaminya pulang dari Moskow. Hank sendiri saat pulang menuju hotel, dia dicegat di basement oleh orang Intel yang kembali menyuruhnya untuk segera pulang. Hilanglah celana jeans Levi's kebanggaannya, berikut dengan barang lainnya dari kamar yang ternyata sudah diobrak-abrik oleh orang Intel tadi. Nasib sama dialami oleh Pojitnov esok paginya. Ia dicegat oleh Trifonov yang mengancamnya untuk merusak kehidupan sang programmer jika ia masih berurusan dengan Hank. Di saat yang sama, Hank mendapat gilirannya menelepon ke rumah via hotel. Kepada Akemi, Hank minta dikirimkan draft kontraknya bersama Mirrorsoft berikut draft kontrak baru untuk mesin handheld ke kantor Ilorg. Yang tak terduga saat itu, Hank ternyata papasan dengan Robert Stein yang sama-sama hendak pergi menuju lokasi yang sama. Di kantor Ilorg, Robert Stein langsung ditodong Belikov untuk menandatangan kontrak baru versi PC dan arcade dengan harga yang tidak terjangkau oleh bapak tersebut. Untuk versi mesin genggam, Belikov menawarkannya kepada Hank. Kebetulan saat itu, dokumen kiriman istrinya sudah sampai di kantor tersebut. Namun ternyata penawaran Hank jauh dari nilai rata-rata. Nilainya hanya $25.000, tapi dengan kompensasi royalti yang jumlahnya memadai. Kalau Game Boy Tetris berhasil terjual 20 juta keping, seperti perkiraan Hank, Ilorg akan kebagian $5 juta. Belikov nggak langsung memutuskan. Ia pun keluar ruangan dan bertemu dengan Trifonov yang datang untuk melakukan intervensi. Atas nama pemerintah, Trifonov memberikan instruksi agar Ilorg memberi lisensi mesin genggam kepada Mirrorsoft. Belikov tidak bisa membantah. Ia pun masuk ruangan lain di mana Kevin Maxwell sedang berada. Belikov menanyakan penawaran harga dari Mirrorsoft.
Kevin menjanjikan 2 juta dolar, namun ternyata mereka tidak mau memberikan royalti. Karena desakan Trifonov, akhirnya Belikov menerima tawaran Kevin, namun dengan syarat pihak Mirrorsoft harus nyetor uang 1 juta dolar dalam waktu 1 minggu sebagai bukti kesanggupan bayar. Kevin Maxwell menyetujuinya dan menjabat tangan Belikov. Selesai pertemuan itu, Belikov langsung balik ke ruangan dan mengajak Hank untuk keluar lewat jalan belakang. Di luar, Belikov yang lebih setuju lisensi itu diberikan kepada Hank, meminta Hank untuk menandatangani surat kesanggupan seperti kepada Maxwell dan menyuruhnya untuk segera pulang dan mengerahkan kekuatan Nintendo untuk mengajukan penawaran resmi. Tenggat waktu yang diberikan sama seperti kepada Mirrorsoft, yaitu 1 minggu. Belikov mengambil resiko tersebut karena orang yang loyalis ini ingin yang terbaik bagi negaranya. Hank pun pergi dan di parkiran ia dicegat oleh Pojitnov yang datang dengan taksi. Sang penemu Tetris kemudian mengajaknya langsung pergi. Ia sengaja memakai taksi karena tidak ingin dibuntuti. Pojitnov mengutarakan bahwa kini kondisinya ikut terancam dan kali ini dia berusaha untuk berontak. Pak Jenggot sudah bosan hidup diintimidasi. Ia membawa Hank ke depan kantor Partai Komunis Rusia dan memperlihatkan jati diri Sasha sesungguhnya. Ternyata Simba peterjemah yang culun ini adalah anggota KGB Intel Rusia. Nampaknya saat itu mereka juga sudah tahu ulah Belikov yang menjanjikan Tetris kepada Hank. Di kantor Ilorg saat itu, para Intel sedang diperintahkan untuk menghajar Pak Direktur. Pojitnov langsung membawa Hank menuju airport. Di tempat transit di Korea, Hank menyempatkan diri untuk mengabari orang Nintendo, namun ternyata saat itu mereka sedang kedatangan tamu. Orang Mirrorsoft datang untuk menikung Rogers. Robert Maxwell duluan menawarkan lisensi Tetris kepada Nintendo. Baru ketika Hank tiba di rumah, ia menerima semua kabar duka tersebut. Telah masuk fax dari Ilorg yang menyatakan pembatalan penawaran kontrak dan telepon dari Nintendo yang menyebutkan bahwa mereka sudah joinan dengan Mirrorsoft sebagai pemenang lisensi Tetris. Hancur lebur perjuangan Hank selama itu. Di kota Moskow sendiri, ternyata Belikov tidak berdiam diri. Ia datang menemui Pojitnov. Karena posisinya kini sudah terancam, Belikov meminta bawahannya agar mengirimkan sebuah dokumen penting kepada Hank Rogers. Esoknya di kantor, setelah berhasil mengelabui bos sekretaris agar keluar dari meja kerjanya, Pojitnov membawa dokumen itu untuk dikirim lewat mesin fax yang cuma ada di meja ibu-ibu itu. Dokumen itu pun sampai ke mesin fax di kantor Hank. Dokumen yang dianggap penting ini adalah surat letter of intent untuk Ilorg kepada Mirrorsoft bahwa mereka harus transfer 1 juta dolar dalam waktu 1 minggu sebagai syarat pembelian lisensi Tetris. Surat yang disembunyikan pihak Mirrorsoft dari pengetahuan orang Nintendo. Di kantor Mirrorsoft, Kevin Maxwell jadi panik karena ternyata mereka nggak punya uang 1 juta dolar yang dia perlukan. Sang bokap tetap menyuruhnya tenang. Dia bilang mereka nggak perlu uang untuk memiliki Tetris. Mikhail Gorbachev teman baik dirinya. Keadaan keuangan perusahaan Mirror ternyata benar-benar lagi bobrok. Kevin sampai berniat untuk mengajukan pinjaman kepada bank. Sang bokap tetap menyuruhnya untuk tenang. Ia menyuruh Kevin untuk menyerahkan urusan Tetris kepadanya. Sementara itu, Hank pun langsung bertindak untuk menemui orang Nintendo. Hank menyuruh mereka membaca dokumen yang sedang ia pegang, letter of intent kepada pihak Mirrorsoft yang sudah angus sehari kemarin karena mereka nggak kunjung nyetor uang muka, dan surat dari penemu Tetris yang menyatakan bahwa lisensi Tetris belum dimiliki oleh siapapun di seluruh dunia. Tidak itu Mirrorsoft, Robert Stein atau perusahaan Atari yang telah mengklaim kepemilikan produk Tetris untuk pasar Amerika. Hank meminta agar kedua orang Nintendo ini segera cabut bersamanya menuju Moskow untuk melakukan penawaran langsung. Berangkatlah kemudian ketiga orang ini menuju kota Moskow dan kedatangan mereka langsung terdeteksi oleh orang KGB yang langsung melaporkannya kepada Trifonov. Esoknya, meja kerja Pojitnov di Ilorg sudah diberesi dan apartemen peninggalan ayahnya sudah dikosongkan. Trifonov dengan kedua anak Pojitnov yang ada di genggamannya kemudian menebar ancaman terakhir. Jika Pojitnov masih terus membangkang, maka Trifonov nggak segan untuk membunuhnya. Ketiga sekawan langsung to the point datang ke kantor Ilorg untuk menemui Belikov. Namun kali ini Pak Direktur ternyata sudah didampingi oleh Sasha. Tanpa basa-basi, Hank yang sudah tahu bahwa Mirrorsoft masih belum membayar DP lewat Minoru langsung mengajukan penawarannya. Harga yang mereka tawarkan sangat fantastis, ditambah juga dengan royalti yang mencakup lisensi seluruh jenis piranti Tetris.
Negosiasi terhalang oleh Sasha yang mencegah Belikov nada tangan kontrak. Cewek Intel ini ingin terlebih dahulu melaporkan kepada atasannya. Dihubungi oleh Trifonov, Robert Maxwell ternyata nggak sanggup untuk menandingi tawaran Nintendo sebesar $5 juta. Trifonov memaklumi, namun ia tetap meminta agar Maxwell menyetor yang $1 juta seperti yang pernah dijanjikan. Mendengar hal itu, Sasha jadi heran karena atasannya memilih harga yang lebih rendah dari penawaran Nintendo. Di situ ia baru ngeh bahwa bosnya ini ada kepentingan dari deal pihak Mirrorsoft. Robert Maxwell yang mulai ketar-ketir akhirnya memutuskan turun sendiri ke Moskow untuk menggunakan kartu asnya, yaitu sang pimpinan Soviet Mikhail Gorbachev. Diterima oleh pimpinan Soviet langsung di Istana Kenegaraan, di mana Trifonov senantiasa menguntitnya. Robert Maxwell mengutarakan bahwa sedang ada ancaman dari pihak Amerika yang sedang berusaha untuk membeli game Soviet dengan harga yang luar biasa. Maxwell berdalih bahwa itu akan merusak citra komunis apabila kapitalis sudah dibiarkan masuk. Mikhail Gorbachev pastinya tidak mudah dibodohi, dia tahu niat Maxwell. Kepadanya dia berdalih bahwa rakyat Soviet masa kini sudah ingin kebebasan seiring dengan dunia yang telah berubah. Dia tidak mengindahkan keinginan Robert Maxwell. Namun di balik itu, ia pun mencurigai politikus Rusia yang ada di belakang mereka. Pimpinan Soviet ini memberikan perintah untuk memantau pergerakan Trifonov. Mikhail Gorbachev saat itu langsung menuju lokasi depan Kremlin untuk menghadiri perayaan hari jadi Negara Kesatuan Soviet. Dari sana ia tetap memantau pergerakan Trifonov. Hank secara kebetulan berhasil ketemu dengan Pojitnov dalam keramaian tersebut untuk mengajaknya bersama ke kantor Ilorg. Namun rupanya Pojitnov sudah malas berhubungan dengan Hank. Dia yang kini harus menerima kenyataan masa depan keluarganya jadi suram, sudah tidak mengakui bahwa mereka temenan. Meskipun Hank sudah berjanji bahwa dia akan berusaha untuk membantu Pojitnov, sang penemu Tetris menyuruhnya untuk pergi menjauh. Tidak lama kemudian, ia melihat pergerakan para Intel yang tergesa-gesa hendak merapat menuju kantor Ilorg. Pojitnov yang ternyata masih care ini diam-diam ikut merapat. Di kantor Ilorg, Robert Maxwell saat itu dengan mengatasnamakan kekuasaan sedang memaksa agar Belikov memberikan mereka lisensi mesin genggam. Hank dan orang Nintendo kemudian datang untuk menyela pertemuan. Maxwell tetap mendesak agar Belikov memilih mereka. Belikov pun tetap konsisten meminta uang perjanjian segera dibayarkan. Ternyata kondisi Mirrorsoft memang sedang pailit. Robert Maxwell nggak ada uang cash untuk melunasi persyaratan. Belikov tidak ada pilihan lain selain neken tawaran kontrak dari pihak Nintendo. Setelah mengusir kedua Maxwell dari kantor, dia pun segera mendesak agar Hank dan kawan-kawan segera pergi meninggalkan Moskow. Trifonov kemudian datang dan melihat bahwa Maxwell telah gagal melakukan dealnya. Ia pun jadi gagal dapat cuan karena Maxwell pun memang lagi nggak ada fulus. Akhirnya dimintalah 150% hak kepemilikan apabila ia masih bisa mengurus Tetris. Robert Maxwell menyetujui. Lalu terjadilah pengejaran yang dilakukan pihak Intel terhadap Hank dan orang Nintendo yang diselamatkan oleh mobilnya Pojitnov. Mobil hadiah Kuaci ini harus berpacu di jalanan kota Moskow menghindari kejaran Trifonov CS. Seketika film ini berubah wujud jadi Fast and Furious versi Nintendo. Hank dan kawan-kawan masih dengan kawalan Pojitnov berhasil tiba di bandara tanpa halangan. Hank mengambil rute penerbangan yang paling segera akan berangkat yang ternyata menuju Tokyo. Hank segera menyuruh Pojitnov untuk pergi sebelum ke gap sama orang Intel. Dia berjanji bahwa dia tidak akan melupakan teman Rusianya itu. Hank dan kawan-kawan berhasil boarding ketika Trifonov baru tiba di bandara. Mereka bergegas masuk ke dalam pesawat yang kemudian disusul oleh para pengubernya. Ketika pesawat yang ditumpangi Hank hendak take off, Trifonov berhasil sampai di pintu pesawat dan memaksa pramugari untuk membukakan pintu pesawatnya. Untungnya, pesawat yang disatroni orang ini adalah pesawat yang salah. Hank dan kawan-kawan berada di pesawat sebelahnya yang sudah bergerak hendak lepas landas. Apesnya berakhir untuk Trifonov karena ketika ia hendak keluar bandara, Sasha dan pasukan istana sudah berada mencegatnya. Atas perintah langsung dari pimpinan Soviet yang benci dengan kehadiran politikus-politikus korup, Sasha meringkus Trifonov dan beberapa anggota Intel kroni-kroninya. Sementara itu, Hank dan kawan-kawan berhasil selamat mengudara sampai tujuan. Di tahun 1989,
Amerika pun dihebohkan dengan mewabahnya piranti Game Boy sebagai alat permainan paling viral. Game Boy laris manis di Jepang dan di Amerika, sehingga berhasil menghasilkan uang 110 juta dolar dalam sekejap. Sementara itu, negara Uni Soviet semakin bergejolak. Tahun 1991, Mikhail Gorbachev lengser dari kekuasaannya seiring dengan diturunkannya bendera Partai Komunis dari gedung Kremlin. Beberapa waktu kemudian, Pojitnov menerima sebuah bingkisan dari Hank Rogers. Isinya adalah paket Game Boy yang berisi game Tetris ciptaannya berikut tiket pesawat menuju kota San Francisco. Hank dan keluarga yang juga telah pindah ke Amerika setelah jackpot menjual lisensi Tetris kepada Nintendo menyambut keluarga Pojitnov di Bandara San Francisco. Keduanya terus menjalin hubungan baik dan pada tahun 1996 mereka mendirikan Tetris Company yang masih eksis hingga saat ini. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.